Perhatikan cara keseriusan digambarkan dalam Al-Quran. Kalau kita haji atau umrah, kemudian ada ritual setelah tawaf, namanya apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Tuh kan, lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar, maraton. Dari mana sa'i itu? Safa ke Marwah. Ya, buka Quran surah kedua ayat 158, paling kiri di pertengahan. Ingat baik-baik kalimat ini. Kenapa dinamakan dengan sa'i? Karena di tempat ini pernah ada satu sosok yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha, sangat serius untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikan kisah ini di Quran surah ke-14 ayat ke-37, pertama diantarkan. Ya, begitu tiba suami istrinya dengan anak yang baru lahir, tiba-tiba langsung bermohon kepada Allah. Perhatikan, bukankah Allah pemilik rizki? Masih ingat tadi teori di awal? Pusat rizki ada di mana? Baik, nah ini teman-teman sekalian, kaidah yang pertama, kalau antum ingin berikhtiar berusaha, maka hal yang pertama dilakukan adalah mendekat dulu kepada pemiliknya. Mohon minta kemudahan, minta petunjuk, minta kenyamanan, minta keberkahan. Itulah sebabnya sebelum kita berangkat, kita sholat dulu. Sholat subuh, sholat fajar, menghadap, usahakan. Makanya Nabi setelah selesai sholat, selalu meminta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rezeki. Ya, yang di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat, ilmu bermanfaat dan rezeki terbaik di hari ini. Minta. Nah, begitu sampai beliau bermohon pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muhram. Perhatikan ya. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, engkau yang merawat kami, memerhatikan kami, memberikan rezeki kepada kami. Sifat rububiyah yang disebutkan namanya Rabb. Begitu meminta kepada Allah, ya Allah sekarang saya diperintahkan olehmu sebagai tawadu. Nabi Ibrahim mengatakan, saya menempatkan sebagian keturunan saya, istri saya, anak saya di satu tempat yang sangat gersang. Hendak bayang nggak? Tempatnya gersang, gunung-gunungnya itu, batu-batunya itu rapat luar biasa, kerasnya luar biasa, dan nggak ditemukan sumber air di situ. Artinya ini kondisi yang paling dalam lah, ya. Kondisi yang paling sulit didapatkan. Jadi selevel tumbuhan pun nggak ada. Jadi saya mau katakan begini, lihat ya. Anda pergi ke satu tempat, Anda berusaha tuh masih ada, Google-nya ada, bangunannya ada, kendaraan ada, modal ada, tinggal kelihatan semuanya jadi aktiva semua tuh. Tinggal kita olah aja. Ada orang yang pernah mendatangi tempat yang semuanya nggak ada bahan-bahannya. Bayang ya? Kosong. Nah sekarang banyak orang banyak mengeluh. Nabi Ibrahim dulu cuman bawa istrinya ke tempat yang gersang luar biasa, nggak ada potensi apa-apa, materinya kosong, itu gersang, tumbuhan nggak tumbuh. Apa yang terjadi? Begitu sampai di situ, satu kalimat ketika meninggalkan Ibrahim istrinya Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam, maka pertanyaan pertama dalam satu riwayat, ahadza min amrillah, apakah semua ini ketetapan Allah? Maka dijawab bala. Perhatikan prinsipnya, selama ini ketetapan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Paham ya? Jadi kalau Anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya, atau macam-macam halnya, ingat, ada yang lebih buruk kondisinya daripada Anda, yang semua bahannya bahkan belum didapatkan. Dan dia yakin dengan Allah. Sepanjang Anda punya Allah, maka semua akan mudah bagi Anda. Ini prinsip yang pertama. Jelas ya?